Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Yamaha Video Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mesin semprot sawah yang susah hidup. Mesin semprot sawah ini bisa sama dengan mesin chainsaw, oke ya, mesin gergaji mesin itu ya, yang pakai tangan itu. Itu mesinnya sama, karburatornya masih tipe-tipe karburator kayak gini, karburator vakum ya. Vakum tapi vakumnya khusus, ya kecil seperti ini. Oke, ini permasalahannya adalah dia susah hidup. Nah, kalau susah hidup itu yang perlu kita cek itu apa saja, permasalahannya itu apa saja. Simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Nah, ini buat teman-teman yang mengalami masalah, mendapatkan masalah mesin kayak gini, susah hidupnya. Yang pertama kali harus kita cek itu adalah kondisi pengapiannya. Kondisi pengapiannya itu harus oke. Ya, karena kenapa kondisi pengapian ini kita cek awal? Karena yang paling mudah pengecekannya itu ya pengapian. Tinggal kita cabut aja businya, ya, kita lepas businya, kita tancapkan ke sini, terus ini kita tarik. Kalau dia keluar bunga api berarti pengapiannya oke. Nah, biasanya kalau pengapian oke itu warnanya biru dan cenderung besar, terus suaranya juga terdengar keras. Nah, seperti itu. Nah, kalau ketika dia nggak keluar api ketika kita tarik, coba jenengan semuanya, teman-teman semuanya, ininya copot. Coba dicopot, ini kan kontak ya. Ini untuk kontak, untuk mengonsletkan agar listrik itu langsung ke masa. Nah, ini sampean copot ya, saya sampean copot, terus sampean coba lagi. Nah, kalau misalkan setelah ini dicopot tetap nggak keluar bunga api, bisa jadi koilnya mati. Nah, ini koilnya mati, oke ya. Kalau koilnya mati ya harus kita ganti pakai koil yang baru. Nah, itu untuk pengapian. Kemudian kondisi kedua yang harus kita cek setelah pengapiannya oke ya. Kalau sudah pengapiannya oke tapi tetap masih kurang cepet hidupnya atau enggak hidup-hidup, kita harus cek kondisi karburatornya kotor atau enggak. Oke ya. Jadi untuk kondisi karburatornya bisa kita lepas saja. Kita lepas terus kita bersihkan secara manual. Nah, ini kondisinya kan harusnya di sini nempel ya. Ini jangan dilepas ya. Ini jangan dilepas. Nah, ini jangan dilepas. Biarkan saja kayak gini karena ini nempel sekali, lengket. Nggak usah dilepas. Yang bisa dilepas tuh yang bagian ininya. Nah, biasanya yang bikin susah hidup itu kalau pengapiannya oke ya ini yang nggak oke. Nah, posisinya seperti ini kan yang dua ini nih. Ini sama ini tuh fungsinya adalah katup ya, yaitu fungsinya adalah katup untuk membuka dan menutup jalur bensin. Nah, itu biasanya di sini ininya lemah. Nah, kalau teman-teman kondisinya kayak gini ya, kondisinya misalkan pengapiannya oke, pengapiannya sudah sampai cek itu oke, sudah dipastikan oke. Terus ini sudah dibersihkan, ya kan, lubang-lubangnya di sini tuh dibersihkan, tapi tetap nggak bisa hidup. Coba deh ininya diganti, apa namanya, repair kitnya diganti. Jadi kita bisa beli ininya, bisa beli dalamannya aja, itu bisa kita ganti dengan yang baru. Karena biasanya ininya lemah, sehingga dia nggak bisa nutup dan nggak bisa ngebuka secara maksimal atau secara baik. Sehingga yang harusnya dia menutup dia tetap ngebuka, yang seharusnya ngebuka dia nggak bisa kebuka, kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, ini bisa kita ganti, oke ya, bisa kita ganti. Tapi sebelum ini diganti, pokoknya coba bersihkan aja dulu. Terus kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi setelah pengapian oke, ini sudah dibersihkan tapi masih susah juga. Kalau mau ganti tunggu sebentar, kita bongkar dulu bagian tarikannya. Nah, bagian tarikan di dalam tuh ada ininya, apa namanya, nggak kelihatan tapi ya tuh. Nah, di dalam sana tuh yang hitam-hitam sedikit tuh ya kelihatan. Di baliknya ini tuh ada seal.
Nah, seal ini berhubungan dengan seal kruk as ya. Dia berhubungan dengan apa namanya? Crankcase yang ada di dalam, carter yang ada di dalam. Nah, ini biasanya lepas atau sudah jelek. Kalau lepas biasanya kelihatan. Jadi buat teman-teman yang pengen lepasnya tinggal kita tahan. Nah, yang di bagian ini ya kita tahan. Tuh yang ini. Terus ini kita putar biasa. Nah, oke ya. Tapi berat, ini belum kita kendorin. Kita putar biasa terus bisa kita lihat kondisi sealnya itu kayak gimana. Nah, seperti itu. Begitu juga di bagian apa namanya? Magnetnya. Tuh, bentar. Nah, yang hitam itu tuh ya. Tuh, hitam besar tuh. Nah, yang di bagian tengah itu juga sama hasilnya. Jadi ini bisa kita buka pakai ini. Ya kan? Pakai apa namanya? Ini dibuka dulu, terus itunya dibuka. Apa namanya? Bautnya, murnya kita buka. Terus kita lihat kondisinya. Nah, kalau ternyata kondisinya itu jelek, kita ganti itu. Kita ganti itu. Kalau memang apa namanya? Ragu-ragu ya ini sekalian kita ganti. Ini murah kok. Paling kisaran sekitar 30 ribuan udah dapet ya. 30 ribuan udah dapet semuanya. Kalau beli set karburator kayak gini sekitar 100 sampai 150 ribu. Tuh, say hello Michan. Oh, si Michan masih kotor, belum mandi. Nah, seperti itu ya. Terus apa namanya? Kalau memang ketiga poin itu sudah beres semuanya, tapi masih tetap nggak bisa, kita coba apa namanya? Coba kita cek bagian ininya, pistonnya. Nah, untuk bagian piston ini kalau memang ini punya kita sendiri, misalkan punya mesin kita sendiri, itu biasanya kita tahu, kita paham. Maksudnya gini ya, kondisi piston itu dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar dan juga kualitas oli sampingnya ya, kualitas oli sampingnya. Nah, kalau memang teman-teman di luar sana ini punya garapan, punya orang atau apa namanya, punya pasien, ya kita sebaiknya kita bongkar, kita lihat kondisinya. Biasanya memang kotor. Nah, saya sudah videokan. Nanti akan kita sambung videonya mengenai pembersihannya ini. Nah, pistonnya kita cek. Pokoknya pistonnya kita cek. Kondisinya seperti ini biasanya, ada kerak di dalam tuh, kerak, gak ketok. Nah, kerak. Nah, itu bisa kita bersihkan nanti. Terserah teman-teman caranya gimana. Kita kerok bisa atau kita apakan bisa. Kalaupun nggak dibersihkan juga nggak masalah. Tapi yang paling penting yang bagian dalam sini. Nah, bagian dalam sana itu harus bersih. Ini kan kotor sekali ya. Nah, ini kotor sekali, banyak sekali minyak, sisa-sisa minyak tuh. Kotor sekali. Nah, ini menyebabkan campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam itu nggak bagus. Nggak bagus, makanya biar gampang, susah sekali hidup. Nah, kayak gini kita akan bersihkan nanti. Terus pastikan juga paknya oke ya. Paknya nih, ini kan udah rusak nih. Nah, nanti kita belikan atau kita bikin nggak masalah. Kalau saya biasanya bikin. Kalau beli agak jauh. Jadi kita bikin aja nggak masalah. Jadi kertas TBA atau kertas apalah, terserah. Yang penting bisa dipakai untuk pak. Oke, kita akan bersihkan nanti. Setelah ini akan kita review lagi. Nah, oke, ini kita sudah bersihkan semuanya. Oh kan, nggak usah terlalu bersih. Yang penting kerak-keraknya tuh hilang. Nggak usah terlalu bersih. Yang penting kerak-keraknya hilang. Seperti itu ya. Ah, bisa dibandingkan tadi kan hitam sekali. Nah, sekarang sudah bersih. Nah, kita tinggal bersihkan paknya, belum kita bersihkan, sama piston. Ujung pistonnya belum kita bersihkan. Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah selesai kita bersihkan semuanya. Nah, kayak gini ya. Terus paknya sudah kita bikinkan. Oke. Terus kita lanjut pasang. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang ini punya sendiri ya kita tahulah. Maksudnya seberapa banyak kita nyampurnya,
terus kira-kira kita pakai kualitas oli yang bagus atau enggak. Kalau memang kualitas oli yang kita pakai itu bagus, selalu bagus dan selalu tepat campurannya, nggak usah kita buka karena sudah bisa dipastikan bahwa kondisinya itu bersih. Tapi kalau punya orang bisa jadi itu pakai oli-oli bekas atau oli samping yang kualitasnya jelek, sehingga pembakarannya itu nggak bisa sempurna, sehingga timbul kerak di dalam. Nah, timbulnya kerak di dalam itu mengakibatkan campuran bahan bakar dan udara yang seharusnya bercampur dengan oli samping yang secara tepat. Ini oli sampingnya akan berlebihan karena di dalam sudah terdapat sebuah kerak yang di sana juga penuh minyak. Nah, akhirnya dia jadi susah ininya. Jadi susah hidupnya. Nah, seperti itu ya. Terus apa namanya? Ini poin yang selanjutnya masih berhubungan dengan ini, masih berhubungan dengan piston dan juga boringnya. Itu adalah kondisi knalpot. Nah, seperti ini. Ini jarang terjadi tapi kita pernah nemuin knalpotnya itu buntu karena kualitas, sekali lagi, kualitas bahan bakar dan kualitas oli sampingnya yang nggak bagus. Akhirnya timbul kerak. Selain keraknya ada di sini, itu keraknya juga sampai apa namanya? Nutup lubang yang ada di sana. Nutup lubang yang ada di sana, jadi tinggal dikit gitu. Tinggal dikit sehingga pembuangannya itu nggak lancar. Sehingga dia untuk nyala itu susah. Selain itu juga apa namanya? Ketika sudah nyala, itu dia tarikannya kurang. Jadi ketika kita gas itu kayak mampet gitu, kayak tenaganya nggak keluar. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa poin yang bisa teman-teman cek kalau mendapatkan masalah mesin kayak gini, mesin semprot sawah atau mesin chainsaw itu yang susah hidupnya atau nggak mau hidup sama sekali. Bisa dicek beberapa poin yang sudah saya sebutkan itu tadi. Oke ya, kalau semuanya sudah dicek, saya jamin apa namanya, dia bakalan gampang hidup dan kondisinya normal, jaya dan juga enak. Nah, seperti itu. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Terima kasih, video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.